Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 341. Chapter 341 itu telah datang. Selama seseorang berasal dari White River City, mereka pasti akan mengenali Black Flame. Itu pemimpin persekutuan Zero Wing, Black Flame. Kenapa dia di sini? Tidak heran dia begitu kuat. Berbagai pemain guild yang hadir mulai panik. Jika Si Feng hanyalah seorang ahli dari kota lain, paling banyak mereka akan merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Si Feng, dia tidak bisa bersaing dengan seluruh kota. Namun, Black Flame berbeda. Tidak hanya pria itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki persekutuan yang kuat yang mendukungnya. Kamu. Drunken maniak mundur saat dia menganga ke arah Si Feng, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia baru saja dikirim ke sini oleh guild leadernya, Lone Tyrant, untuk melecehkan beberapa pemain independen. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan api hitam kota Sungai Putih yang terkenal, namun misterius. Belum lama ini, Black Flame telah membegal Lone Tyrant saat dikepung oleh ribuan tentara. Sementara itu, dia hanya memiliki beberapa ratus orang. Apalagi dalam hal kekuatan tempur, dia jauh lebih rendah dari Lone Tyrant. Jadi, bagaimana dia bisa bertahan? Guild Leader, kali ini kau benar-benar membawa malapetaka padaku. Drunken maniak tertawa getir di dalam hatinya. Adapun untuk melarikan diri, meskipun Drunken maniak sombong, dia bukan orang bodoh. Si Feng bisa saja membegalnya dengan serangan sebelumnya. Namun, Si Feng tidak melakukannya. Mengapa? Itu karena, bagi Si Feng, mencabut nyawanya akan semudah menembak ikan di dalam tong. Aku benar-benar tidak menyangka Guild Leader Black Flame akan mengunjungi kami. Meskipun saya tahu bahwa saya pasti tidak cukup kuat untuk menantang Anda, jika Guild Leader Black Flame ingin membegal saya tidak akan melawan. Namun, saya berdiri di sini hari ini tidak hanya sebagai perwakilan dari Bintang Gelap, tetapi juga banyak persekutuan di kota Sungai Putih. Guild Leader Black Flame, kamu harus tahu bahwa dengan membegalku Zero Wing akan menunjukkan penentangannya terhadap banyak guild yang hadir hari ini. Pemabuk maniak tidak ingin tiada. Selain itu, dukungan dari begitu banyak persekutuan yang berdiri di sampingnya semakin memberanikan dan memperkuat Assassin. Namun, meskipun kata-kata maniak mabuk terdengar menakjubkan dan banyak persekutuan berdiri sebagai pendukung, langkah Si Feng tidak berhenti. Guild Leader Black Flame, guild kita telah memilih Drunken maniak sebagai perwakilan kita di sini hari ini. Jika Anda membegalnya, tindakan Anda akan menyinggung persekutuan kami. Jadi, saya harap Guild Leader Black Flame akan memikirkan semuanya. Betul sekali, betul sekali. Meskipun Zero Wing sangat kuat di White River City, kami tidak mudah diintimidasi. Selain itu, tidak ada yang akan mendapat manfaat dari perjuangan hidup dan tiada. Guild Leader Black Flame, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Guild Leader Black Flame, menurutku, kamu harus membiarkan masa lalu berlalu. Bukankah lebih baik jika kedua belah pihak mundur selangkah? Mengapa Anda harus mendorong situasi ke jalan buntu? Tidak ada pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari situasi seperti itu. Zero Wing hanya memiliki sekitar 5.000 anggota. Namun, jumlah gabungan guild kami melebihi 100.000. Bahkan jika pakar sangat banyak di Zero Wing, dapatkah masing-masing pakar ini menangani 20 orang sendirian? Setelah satu orang berdiri, Si Feng, persekutuan lain juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Meskipun upaya persuasi para pemain persekutuan ini tampak lembut, pada kenyataannya, mereka menggunakan metode lain untuk menyerang Zero Wing. Jika Si Feng tidak membalas hari ini, itu berarti momentum tak terkalahkan Zero Wing akhirnya rusak. Bagi orang luar, itu akan terlihat seolah-olah Black Flame telah mengaku kalah. Pada saat itu, bahkan tanpa guild mereka menghalangi pemain dari kota lain untuk bergabung dengan Zero Wing, para pemain tersebut mungkin menyerah pada Zero Wing karena kekecewaan mereka di guild. Pada saat ini, Perkutut dan Pedang Bayangan, yang berdiri di belakang Si Feng, masih memasang ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang asing yang dengan sukarela membantu mereka ketika mereka dalam masalah sebenarnya adalah pemimpin persekutuan sayap nol. Bertemu dengan Guild Leader of Zero Wing yang misterius lebih sulit daripada memenangkan lotre dalam kenyataan. Lagi pula, ada terlalu banyak pemain di White River City. Namun, mereka benar-benar bertemu dengannya.
Namun, kebencian mulai memenuhi hati mereka saat mereka mendengarkan banyak persekutuan. Orang-orang ini hanyalah sekelompok sampah, perkutut awalnya tidak memiliki pendapat positif tentang persekutuan ini. Sekarang, pendapat itu semakin memburuk. Shadow Sword menganggukkan kepalanya setuju. Inilah mengapa dia tidak ingin bergabung dengan persekutuan ini. Persekutuan ini hanya tahu bagaimana menggunakan taktik curang untuk meraup keuntungan terbesar. Bagi persekutuan ini, musuh hari ini mungkin adalah teman besok. Di mata Shadow Sword, guild ini benar-benar tercela. Meskipun mereka orang luar, mereka dapat dengan mudah mengetahui apa yang coba dilakukan oleh persekutuan ini. Guild ini jelas salah. Menghalangi pemain untuk bergabung dengan Zero Wing sudah merupakan penghinaan terhadap reputasi Zero Wing. Sekarang, mereka tanpa malu-malu menuduh Si Feng melakukan intimidasi. Namun, Shadow Sword tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Zero Wing saat ini tidak begitu kuat sehingga mampu mengabaikan aliansi semua guild ini. Apa yang akan dia lakukan? Shadow Sword memperhatikan setiap gerakan Si Feng. Jika Si Feng membiarkan situasi ini, meskipun Zero Wing akan mempertahankan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi bahan tertawaan. Namun, jika Si Feng bertindak sembrono, dia akan bermain langsung ke tangan bintang kegelapan dan menjadi musuh persekutuan ini. Namun, tindakan Si Feng selanjutnya benar-benar mengejutkan Shadow Sword. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Si Feng tiba di depan mabuk, senyum tenang di wajahnya. Guild leader Black Flame sama bijaknya seperti yang diharapkan, Drunken Maniak menghela nafas lega saat melihat senyum Si Feng. Setidaknya dia tidak akan tiada hari ini. Namun, sedetik berikutnya, Drunken Maniak melihat kilatan cahaya perak di depan matanya. Tiba-tiba, penglihatan Drunken Maniak berubah menjadi abu-abu, kakinya menjadi lemas dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kamu kenapa? Maniak mabuk gagal untuk mengerti. Semua orang juga bingung, mengapa Si Feng berani mengambil tindakan. Apakah dia tidak mengerti seberapa serius konsekuensinya? Sepertinya kamu masih belum mengerti Zero Wing, Si Feng terkekeh. Meskipun persekutuan kita tidak terlalu mengesankan, itu juga bukanlah persekutuan yang berdiam diri sementara yang lain diganggu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sejak Anda menyerang lebih dulu, apa yang perlu diributkan sekarang setelah saya menyerang balik? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan begitu naif sehingga membiarkan Anda pergi? Petik 2. Meskipun suara Si Feng lembut, semua orang yang hadir dapat mendengar kata-katanya sejelas hari. Setiap kata seperti palu godam yang membentur hati mereka. Wow, perkutut sesaat diliputi oleh pria di hadapannya. Ini adalah persekutuan idealnya, persekutuan yang tidak akan goyah bahkan ketika dikepung oleh musuh. Ah, perjalananku tidak sia-sia. Sekarang setelah saya melihatnya secara langsung, saya semakin yakin bahwa saya harus bergabung dengan Zero Wing. Shadow Sword berjuang untuk menahan kegembiraannya. Meskipun tindakan Si Feng telah menyenangkan Shadow Sword dan Turtledove, berbagai guild yang memblokir Teleportation Hall sama sekali tidak senang. Gila, dia hanya orang gila. Dia benar-benar berani membegal Drunken Maniak tepat di depan kita. Saya mendengar bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta karun. Sekarang dia adalah nama merah, kita akan kaya jika kita bisa membegalnya. Biarpun kekuatannya mutlak, dengan begitu banyak orang di pihak kita, dia tidak akan bertahan. Pada saat itu, kami akan mendapat untung 2 kali lipat. Petik 2. Meskipun kata-kata Si Feng telah membuat berbagai pemain persekutuan terguncang, sekarang dia telah melepaskan semua kepura-puraan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ketenaran dan kekayaan yang bisa mereka peroleh dengan membegal Si Feng sangat melimpah. Tidak baik, cacingan ini berniat untuk membegalnya. Menyaksikan para pemain persekutuan perlahan-lahan maju, Turtledove menjadi khawatir pada Si Feng. Meskipun Si Feng berhasil membegal Lone Tyrant dalam pasukan ribuan kali terakhir, itu tidak berarti Si Feng mampu memusnahkan pasukan ribuan. Selain itu, tidak ada tempat bagi Si Feng untuk lari karena tempat ini sangat ramai. Jika Si Feng harus menghadapi beberapa ratus pemain sekaligus, hasilnya sudah jelas. Hanya kematian yang akan menunggunya. Mempertimbangkan situasinya, Shadow Sword dan Turtledove segera melangkah ke sisi Si Feng. Mereka berdua bersiap untuk bertempur dengan Si Feng. Saat pertempuran akan dimulai, suara ledakan datang dari luar Teleportation Hall, ledakan besar bergema di seluruh bangunan. Sebelum ada yang menyadari apa yang telah terjadi, serangkaian ledakan lain bergema. Selain itu, suaranya semakin keras dan keras, sehingga semua orang di Teleportation Hall bisa merasakan tanah bergetar.
Ini pasti tiba dengan cepat. Bibir si Feng sedikit melengkung saat dia menyaksikan awan debu naik dari jalanan. Berdiri di samping si Feng, baik Shadow Sword dan Turtle Dove menjadi penasaran saat mereka melihat sikap tenang si Feng. Seolah-olah si Feng tahu penyebab ledakan itu. Namun, dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi di luar, mereka sekarang dihadapkan pada ratusan pemain. Bagaimana mungkin si Feng tersenyum pada saat seperti ini? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 342. Chapter 342 Monster menyerang kota. Meskipun ledakan dari luar aula teleportasi semakin keras, mereka tidak menghalangi salah satu dari berbagai pemain persekutuan dari peluang mereka untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Saat ini, Guild Leader of Zero Wing berdiri di depan mereka. Selama mereka bisa membegal Black Flame, mereka akan menjadi terkenal dalam semalam. Apakah itu untuk diri mereka sendiri atau persekutuan mereka, mereka akan mendapat keuntungan besar dari membegal api hitam. Reputasi Black Flame terlalu kuat. Gengsi Zero Wing yang dinikmati hari ini sebagian besar disebabkan oleh Black Flame. Sekarang, karena kesempatan yang tidak disengaja terbentang di hadapan mereka, mereka tidak bisa melewatkannya begitu saja. Black Flame telah mengambil inisiatif untuk membegal begitu banyak pemain di dalam kota, melanggar hukum kota Sungai Putih. Sekarang, dia tidak lagi dilindungi oleh kota. Sebentar lagi, para penjaga akan tiba untuk membegal Black Flame. Artinya, bahkan jika mereka membegal Black Flame, penjaga White River City tidak akan melakukan apa-apa pada mereka. Saat ini, mereka memblokir satu-satunya jalan keluar dari Teleportation Hall. Mereka mungkin tidak akan pernah menemukan kesempatan berkah seperti itu di masa depan. Abaikan apa yang terjadi di luar untuk saat ini. Mari kita singkirkan Black Flame dulu, lalu bicara. Jika penjaga datang, kita tidak akan punya kesempatan untuk membegalnya lagi. Petik 2. Betul sekali, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Petik 2. Black Flame, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa hanya karena kamu adalah seorang ahli. Hari ini, kamu akan tiada. Jadi bagaimana jika Anda seorang ahli? Tahukah kamu apa arti kekuatan dalam angka? Berbagai pemain guild semuanya menyeringai di wajah mereka. Jelas, mereka tidak lagi menghormati si Feng. Hanya ada keserakahan dan kepercayaan diri yang sangat tinggi di mata mereka saat ini. Guild Leader Black Flame, aku akan menarik perhatian mereka sebentar lagi, jadi ambillah kesempatan untuk melarikan diri, kata Shadow Sword saat dia tiba-tiba bergerak di depan si Feng. Si Feng memandang Shadow Sword dengan aneh. Sebelumnya, si Feng tidak terlalu khawatir tentang Shadow Sword karena dia fokus pada situasi itu sendiri. Sekarang dia melihat lebih dekat pada Shadow Sword, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun peralatan Shadow Sword bukanlah sesuatu yang istimewa, dan dia hanya level 17, setiap gerakannya memancarkan temperamen unik yang hanya dimiliki oleh praktisi seni bela diri. Meskipun saya belum pernah mendengar seorang ahli bernama Pedang Bayangan di masa lalu, orang ini masih cukup menarik. Si Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia memeriksa sosok Shadow Sword. Meskipun si Feng telah menjadi pemimpin persekutuan bayangan di masa lalu dan telah memainkan domain dewa selama lebih dari 1 dekade, itu tidak mungkin baginya untuk mengingat nama setiap ahli di domain dewa. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli dalam game ini. Namun, apa yang dikagumi si Feng tentang Shadow Sword bukanlah keahliannya. Sebaliknya, itu adalah perilaku Shadow Sword. Dalam situasi di mana kebanyakan orang akan bersembunyi dan meringkuk, Shadow Sword secara aktif bergegas maju. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah tindakan begal diri, dia tetap melakukannya. Sudah lama sejak si Feng bertemu dengan orang bodoh seperti itu. Bahkan ketika ratusan pemain menyerang si Feng, Turtle Dove menemukan bahwa si Feng tidak bergerak 1 inci pun. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang, memperhatikan kerumunan. Dalam hati, Turtle Dove tercengang, bertanya-tanya apa yang ada di pikiran si Feng. Apakah dia sudah menyerah? Oh, ada banyak persekutuan di sini. Sepertinya aku harus menggunakan sedikit usaha kali ini. Si Feng melihat sekeliling, mengingat semua persekutuan di sini hari ini. Jika dia tidak memberi guild ini rasa kekuatan Zero Wing, tindakan mereka hanya akan tumbuh lebih berani di masa depan. Biasanya, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan kerumunan seperti itu. Namun, sekarang situasinya berbeda. Seharusnya sudah waktunya. Kalian berdua, sebentar lagi, jauhkan dirimu. Lebih jauh, lebih baik. Akan sangat disayangkan jika aku salah melukaimu, si Feng membisikkan pengingat pada Shadow Sword dan Turtle Dove sebelum perlahan mendekati kerumunan.
Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Aura of Space di Seven Luminaries Ring, menjadi kebal terhadap semua kontrol dan efek pembatasan. Instruksi Si Feng membingungkan kedua pemain independen itu. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertandingan kematian dengan ratusan pemain ini? Lancang, tiada. Salah satu dari level 16 berserkers yang memimpin serangan itu tersenyum dengan jijik. Mengangkat kapak perangnya, dia menggunakan cas dan memimpin untuk meretas Si Feng. Kapak tempur raksasa membawa angin kencang bersamanya saat turun. Awalnya, berserker mengira dia bisa mengusir Si Feng dengan satu serangan. Pada saat berikutnya, bagaimanapun, level 16 berserker ini akhirnya menyadari apa sebenarnya kekuatan itu. Membuat ayunan santai dengan Abyssal Blade, Si Feng menebas kapak baja, mengirimkan kapak dan berserker terbang. Setelah itu, Si Feng menyerang lawan yang masuk seperti peluru, menabrak dan membubarkan kerumunan. Apakah dia monster? Perkutut tercengang. Para pemain dari berbagai guild besar juga tercengang sejenak. Namun, mereka dengan cepat memulihkan akalnya. Para penyihir, begal dia. Meskipun pemain jarak dekat yang menyerang Si Feng telah tersebar, para penyihir yang berdiri di belakang tidak menghentikan nyanyian mereka. Segera, mantra terbang ke Si Feng, satu demi satu. Tidak berani mengambil semua mantra itu secara langsung, Si Feng dengan cepat melakukan gerak kaki yang rumit, tariannya menjadi halus. Menghindari satu mantra demi mantra, Si Feng menyerbu ke arah kerumunan. Tidak baik, dia mencari tabib, semua jarak dekat, halangi dia. Sekelompok pemain jarak dekat segera menyerbu ke depan dan memblokir jalan Si Feng. Namun, usaha mereka sia-sia. Si Feng saat ini level 24, dan sebagian besar peralatan yang dia kenakan adalah peringkat Fine Gold atau lebih tinggi. Semua atributnya jauh melampaui pemain jarak dekat level 16 dan level 17 ini. Dengan mudah, Si Feng menerobos semua rintangan di hadapannya. Kilatan pedang menyelimuti para pemain ini. Meskipun para pemain ini memiliki keterampilan yang dapat memblokir serangan, tubuh mereka tidak dapat mengikuti dan bereaksi dengan tepat. Oleh karena itu, Si Feng menghilangkannya dengan mudah. Selain itu, saat Si Feng melewati kerumunan, penyihir jarak jauh tidak dapat memukul swordsman. Selalu ada seseorang yang bisa digunakan Si Feng sebagai perisai, menerima pukulan untuknya. Bahkan jika beberapa pemain menggunakan skill kontrol yang ditargetkan padanya, Si Feng memiliki efek Aura of Space yang membuatnya kebal terhadap semua efek kontrol. Kamu huru-hara terlalu bodoh. Apa kau tidak tahu bagaimana menyingkir? Sial, kalian para penyihir adalah para idiot. Mengapa Anda tidak bisa membidik dengan benar? Petik 2. Darah segar memercik di udara. Setelah kematian lebih dari selusin orang, berbagai pemain guild menjadi resah, dan mereka mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Kenapa kamu begitu cemas? Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa health power Black Flame telah turun sedikit? Dia tidak memiliki tabib, dia tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, seorang ksatria penjaga yang tampak kokoh dan kuat keluar dari dalam aula teleportasi. Beberapa ratus pemain guild juga mengikutinya. Guild leader Lone Tyrant, mengapa kamu di sini? Semua orang yang hadir segera mengenali ksatria penjaga. Pada saat ini, Lone Tyrant tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Sekarang, seperti dirasuki iblis, kedua matanya bersinar dengan cahaya merah. Ketika Lone Tyrant menemukan penampilan Si Feng di Teleportation Hall, dia segera menggunakan Return Scroll dan bergegas kembali ke White River City. Kematian sebelumnya di tangan Si Feng benar-benar memalukan. Setelah itu, dia dipaksa keluar dari daftar peringkat. Pada saat ini, kebencian Lone Tyrant terhadap Si Feng lebih dalam dari lautan. Black Flame, hari ini kamu akan tiada. Semuanya, serang. Lone Tyrant tertawa terbahak-bahak saat dia menyaksikan pertarungan Si Feng. Membegal. Tiba-tiba, beberapa ratus anggota elit bintang ke-8 menyerang Si Feng. Lone Tyrant ini benar-benar memiliki waktu yang tepat. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Saat ini, meskipun dia masih memiliki lebih dari 70% dari health power-nya yang tersisa, dia tidak akan bertahan lama jika dia harus menghadapi gerombolan tambahan yang terdiri dari beberapa ratus anggota elit bintang ke-8. Sepertinya aku hanya bisa mundur untuk saat ini. Saat Si Feng menyerbu ke arah pintu masuk, sebuah ledakan besar terjadi di depan Teleportation Hall. Ratusan pemain yang memblokir pintu masuk langsung dilenyapkan, dan bahkan boneka mereka tidak tersisa. Hanya barang-barang yang dijatuhkan para pemain ini yang tertinggal. Terkejut, semua orang menoleh untuk melihat sumber ledakan.
Apa itu? Mata Turtledove membelalak, ekspresi tidak percaya terpampang di wajahnya. Raksasa baja telah muncul di pintu masuk aula teleportasi. Hanya dengan berdiri di sana, raksasa baja itu menyebabkan mereka yang melihatnya merasa merinding. Secara bersamaan, semua pemain di White River City menerima pemberitahuan. Pengumuman sistem kota Sungai Putih, monster telah menginvasi kota Sungai Putih. Bantu penjaga White River City untuk menangkis serangan. Pemain akan menerima hadiah yang melimpah berdasarkan kontribusinya. Namun, terlepas dari pemberitahuan sistem ini, tawa menghina raksasa baja ini membatu setiap pemain yang mendengarnya. Akhirnya aku menemukanmu.